Halo Sobat Interes Palangkaraya, kembali lagi bersama kami di Popeye Podcast Palangkaraya. Pada kesempatan ini, di podcast ini kita akan membahas topik yang menarik. Kira-kira apa yang akan kita bahas kali ini? Tapi sebelum itu, mari kita berkenalan dengan narasumber kita. Siapakah beliau? Silahkan Mbak memperkenalkan diri pada Sobat Interes semuanya. Baik Pak, selamat sore Pak Cahyo dan Sobat Interes yang mungkin sekarang sedang menonton podcast Palangkaraya. Perkenalkan saya Erika yang merupakan pelaksana seksi pencairan dana di KPPN Palangkaraya. Gimana kabarnya Mbak Erika? Alhamdulillah baik Pak. Kalau Pak Cahyo sendiri gimana Pak? Baik juga. Gimana Mbak, kira-kira apa topik yang akan Mbak Erika sampaikan pada kesempatan kali ini? Baik Pak, jadi pada kali ini kita akan membahas atau mengulik sedikit terkait materi SKPP Pak. Ini merupakan salah satu layanan utama kami di KPPN Palangkaraya terkait di seksi pencairan dana selain layanan SPM seperti Iya, itu. seperti itu. Persilahkan kalau kira-kira mau menjelaskan lebih lanjut terkait dengan SKPP, silakan Mbak Erika. Iya Pak, jadi SKPP ini adalah kepanjangan dari surat keterangan penghentian pembayaran Pak. Jadi dari namanya sendiri kan penghentian pembayaran. Jadi surat ini itu berguna untuk menerangkan bahwa pembayaran penghasilan pegawai itu sudah diberhentikan dari KPPN Mitra Pembayar. Nah ini sebenarnya cukup unik Pak. SKPP ini itu diterbitkan oleh Satker asal pegawai. Jadi banyak yang mengira bahwa SKPP ini diterbitkan oleh KPPN. Padahal nyatanya tidak Pak. Jadi SKPP ini adalah surat yang diterbitkan oleh Satker asal pegawai yang bersangkutan. Seperti itu. Ini sedikit curcol sedikit ya Pak. Dulu waktu saya mengurus SKPP ini bahkan ada ahli waris yang datang ke KPPN untuk menanyakan SKPP-nya sudah terbit apa belum Mbak gitu. Padahal sebenarnya SKPP-nya belum disampaikan oleh Satker. Jadi ini perlu digarisbawahi Pak Cahyo bahwa SKPP itu diterbitkan oleh Satker asal pegawai. Jadi bukan KPPN. KPPN hanya akan memvalidasi dan mengecek serta mengesahkan bahwa data-data yang dalam SKPP itu sudah sesuai dan benar. Seperti itu Pak. Ya, nah jadi KPPN ini tugasnya hanya memvalidasi, bukan menerbitkan. Nah, jadi Pak, kegunaan SKPP itu untuk menerangkan atau menegaskan bahwa penghasilan seseorang itu sudah tidak lagi dibayarkan di KPPN Mitra Pembayar dan siap dialihkan untuk dibayarkan penghasilan lain di tempat selanjutnya. Seperti itu Pak, kira-kira. Tempat selanjutnya itu kira-kira gambarnya seperti apa? Nah, seperti ini Pak, tempat selanjutnya yang saya maksud itu, jadi SKPP itu terbagi menjadi dua Pak, SKPP pindah dan SKPP berhenti atau pensiun. Nah, SKPP pindah itu digunakan untuk pegawai yang dialih tugaskan atau dimutasikan ke satker lainnya, sehingga KPPN yang membayarkannya itu sudah beda kan Pak, sudah di tempat lainnya kan, dan kedua ada SKPP pensiun atau berhenti. Nah itu SKPP berhenti itu menerangkan bahwa digunakan untuk pegawai yang sudah purna tugas Pak atau pensiun, sehingga pembayaran pensiunnya, hak pensiunnya nanti dialihkan ke tempat berikutnya yaitu PT Taspen atau PT Asabri gitu. Oke. Seperti itu. Menarik juga ya penjelasan SKPP ini, namun terkait dengan isinya nih, isi dari SKPP itu sendiri itu apa saja? Baik Pak, jadi SKPP itu ada 2 lembar Pak, jadi halaman pertama dan halaman kedua. Pada halaman pertama itu SKPP memuat identitas data diri pegawai yang akan dipindahkan atau yang diberhentikan atau pensiun. Nah, bawahnya itu juga ada kolom penghasilan terakhir yang telah dibayarkan oleh KPPN Pak. Nah, yang lembar kedua atau halaman kedua itu memuat tanggungan pegawai yang bersangkutan, apakah nantinya itu anak atau istrinya itu tertanggung atau tidak, dan pastinya terdapat penandatanganan KPA dan juga KPPN bahwa SKPP itu siap untuk disahkan, seperti itu Pak. Mbak Erika, untuk persyaratan pengajuan SKPP itu kira-kira apa saja sih? Wah ini pertanyaan menarik ini Pak. Jadi untuk persyaratan pengajuan SKPP itu yang pastinya SKPP sendiri Pak, yang ada di gaji web.
itu harus dikirimkan karena kan memang itu SKPP yang akan diajukan. Tapi ada dokumen pendukungnya, Pak. Jadi dokumen pendukungnya yaitu SK pindah atau SK berhenti atau SK pensiun yang dikirimkan oleh Satker. Kenapa harus dikirimkan, Pak? Karena itu akan menjadi dasar kami petugas di KPPN untuk melakukan validasi SKPP yang telah diajukan Satker, seperti itu. Jadi yang paling penting adalah SK-nya. Nah, dulu itu sempat untuk mengirimkan surat permintaan penonaktifan supplier ya, Pak. Dulu saya sempat mengalami juga, Pak. Namun sekarang mulai 2026 mulai April ini karena terdapat perubahan simplifikasi proses bisnis kita, Pak. Jadi cukup mengirimkan SK-nya saja. Kalau dulu permintaan penonaktifan supplier itu kan digunakan untuk menonaktifkan rekening yang ada di sistem kami yang namanya SPAN, Pak. Nah, karena sekarang udah simplifikasi sehingga tidak perlu lagi, Pak, untuk dinonaktifkan suppliernya. Sehingga Satker tidak perlu lagi mengirimkan surat penonaktifkan supplier, Pak. Cukup mengirimkan SK-nya saja. Nah, untuk SK-nya saja, untuk SK pindah ataupun SK pensiun ini cukup dikirimkan ke email kami di kppn.palangkaraya@kemenq.go.id atau dapat secara langsung disampaikan fisik, Pak, ke kantor kita. Seperti itu. Jadi teman-teman ini juga perlu digarisbawahi, SKPP yang telah dikirim ke KPPN itu tidak langsung kita proses, tapi kita menunggu dulu SK atau dasar SK-nya yang telah disampaikan Satker. Sehingga kalau Satker mengirimkan SK-nya baru dapat kita proses, Pak, seperti itu. Biasanya ada nih, Pak, Satker yang nanya SKPP sudah selesai belum, tapi belum ada SK yang dikirimkan. Jadi kita bingung juga nih, Pak, prosesnya gimana gitu. Perlu diingat ya teman-teman Satker semuanya. Ini mungkin teman-teman sobat Impres semuanya juga ingin mengetahui ya, bagaimana mekanisme pengajuannya, seperti apa gitu, Mbak. Oh iya, baik, Pak. Jadi untuk SKPP itu kan tadi sudah dijelaskan dari awal bahwa yang menerbitkan adalah Satker asal, seperti itu ya, Pak. Sehingga biasanya PPABP, Pak, yang membuat SKPP ini. Nah, prosesnya atau mekanismenya itu nanti kita bakal taruh link di bawah ya, Pak, di deskripsi box, nanti bisa teman-teman akses. Bisa diakses teman-teman semuanya ya. Iya, jadi nanti buat yang masih bingung atau mungkin masih baru ya, Pak, biasanya kan ada ya pengelola keuangan yang masih baru gitu, terus bingung gimana sih cara perekaman SKPP, nanti bisa download juknisnya, petunjuk teknisnya itu di deskripsi box. Nah, ini akan saya jelaskan kulitnya aja ya, Pak, ya, seperti apa ya, garis besarnya saja. Nah, untuk proses perekaman SKPP itu dilakukan di aplikasi Gaji Web, Pak, namanya Gaji Web. Nah, Gaji web ya. iya, Gaji Web ya teman-teman. Nah, yang pertama dilakukan itu adalah merekam SK perubahan, Pak. Jadi kan tadi ada 2 jenis ya, Pak, SKPP pensiun sama SKPP pindah. Nah, untuk dasarnya sendiri itu dua-duanya punya dasar, Pak. Untuk SKPP pindah itu kan dasarnya SK pindah ya, Pak, ya. Untuk yang SK pensiun atau berhenti itu pasti SK diberhentikan atau SK pensiun, seperti itu. Nah, yang pertama dilakukan adalah merekam SK perubahan pada aplikasi Gaji Web, Pak. Nah, nanti detailnya bisa teman-teman akses ya. Ini secara garis besarnya aja. Setelah merekam SK pindah, itu nanti yang selanjutnya adalah merekam referensi nomor SKPP, teman-teman. Jadi ketika sudah merekam SK perubahan, yang dilakukan selanjutnya adalah merekam referensi nomor SKPP. Ini penting karena ini sebagai pembeda ya, Pak, untuk SKPP yang diajukan itu ada nomornya sendiri-sendiri, seperti itu. Nah, teman-teman, setelah merekam nomor referensi SKPP, yang dilakukan adalah merekam isian atau data dari SKPP itu sendiri. Nah, dengan caranya itu merekam header SKPP terlebih dahulu. Jadi nanti disesuaikan isiannya, datanya. Kalau SKPP pindah ya jenis SK-nya pindah, kalau pensiun ya pensiun, kalau berhenti ya berhenti, seperti itu, Pak. Lalu nomornya tadi kan sudah dibuat, terus di-input lagi, lalu di-input tanggal SKPP-nya, lalu diklik simpan. Nah, setelah berhasil diklik simpan, nanti akan ada kolom aksi, itu nanti bisa diklik update pada detail SKPP. Nah, setelah itu, setelah diklik detail SKPP, itu nanti silahkan teman-teman semua untuk memilih data pegawai yang akan direkam SKPP-nya. Seperti itu, Pak. Bisa dicari di kolom pencarian terkait data pegawai yang bersangkutan. Nah, setelah itu nanti bakal ada kolom, Pak, yang menampilkan data-data pegawai tersebut, mulai dari namanya, NIP-nya atau NRP-nya, terus tanggal lahir, data isian SK-nya dari mana, gitu-gitu. Lalu juga terkait tanggungan keluarganya, Pak, seperti itu. Lalu juga
Ada kolom utang. Nanti misal ada utang pegawai yang belum dibayarkan, nanti ditampilkan atau dicantumkan pada SKPP halaman kedua, seperti itu. Jadi mekanismenya kalau dirunut dari awal itu, teman-teman yang pertama merekam SK perubahan, terus yang kedua merekam header SKPP, Pak, merekam nomor SKPP dulu, lalu merekam header SKPP. Setelah itu kita cek, kan memilih data pegawainya, Pak, dicek dulu datanya apakah sudah benar. Nah, ini penting untuk digarisbawahi, Pak Cahyo, untuk operator atau PPABP yang merekam SKPP ini agar selalu mengecek detail data isian dari SKPP yang akan diajukan, karena beberapa kali pasti ada teman-teman yang mengalami penolakan SKPP dari KPPN. Itu biasanya terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian data, Pak, pada isian datanya, jadi isian SKPP-nya. Seperti misal nomor SK-nya itu kadang yang dimasukkan salah, Pak, atau typo. Terus yang kedua biasanya yang salah itu pada TMT pensiunnya. Biasanya yang berhenti gitu, Pak. Ada yang bingung kan, Pak, merekamnya TMT-nya terhitung mulai tanggalnya berapa, seperti itu. Nah, setelah mungkin operator mengecek semua data SKPP-nya, langkah selanjutnya yaitu persetujuan SKPP oleh PPK, Pak. Seperti itu ya. Ya. Nah, setelah itu PPK akan memeriksa kembali data pegawai yang diajukan SKPP-nya. Nah, setelah itu kalau dirasa sudah sesuai, PPK juga berkewajiban untuk mengeceknya, Pak, mengecek kesesuaian data yang akan diajukan ke KPPN. Nah, jika sudah sesuai, maka PPK itu wajib atau berhak untuk melakukan persetujuan atas SKPP yang akan diajukan ke KPPN. Nah, tadi kan Pak Cahyo setelah dilakukan persetujuan oleh PPK, SKPP yang telah direkam oleh operator atau PPABP, itu PPK melakukan cetak SPP dan kirim SKPP ke KPPN. Nanti akan ada tombolnya ya, Pak. Nanti teman-teman bisa lihat di juknisnya sendiri. Nah, lalu setelah PPK mencetak SKPP-nya, nanti statusnya tinggal di-refresh sehingga cetak SKPP selesai. Nah, SKPP dapat diunduh dan juga telah dikirim ke KPPN, sehingga statusnya nanti akan berubah menjadi SKPP menunggu persetujuan operator gitu, Pak. Oh, jadi begitu PPK mengirimkan istilahnya, itu langsung terkirim ke KPPN untuk diproses seperti itu. Betul, Pak. Sehingga ini langkahnya sudah di KPPN untuk Posisi divalidasi. prosesnya sudah di KPPN. Betul, Nah, Pak. di KPPN sendiri itu seperti apa, Mbak, kira-kira prosesnya? Yang divalidasi gitu ya, Pak? Iya, Nah, jadi setelah apa saja? Ya, Pak. Jadi setelah SKPP-nya dikirim, nanti kan masuk ke database KPPN. Dan nanti operator akan mengecek data isian yang ada di SKPP, meliputi data identitas diri pegawai, lalu juga dasar SK-nya, lalu juga penghasilan terakhirnya. Ya, biasanya yang dicek itu di penghasilan yang telah dibayarkan oleh satker terkait, Pak. Nah, apakah hak-hak pegawai itu yang akan pindah atau yang akan berhenti atau pensiun itu telah dibayarkan semuanya, seperti itu. Nah, ini juga penting, Pak, digarisbawahi oleh teman-teman satker sekalian, karena biasanya satker itu belum sepenuhnya membayar hak-hak pegawai, Pak. Misal ada kenaikan pangkat, biasanya ada gaji kenaikan pangkat gitu kan, Pak. Itu belum dibayarkan. Lalu biasanya kalau ada THR, kekurangannya belum diajukan. Nah, itu teman-teman satker Sobat Interest itu perlu mengecek hak-hak gaji pegawai yang akan diajukan SKPP-nya. Apakah semuanya sudah sesuai dengan ketentuan atau belum? Jika belum, teman-teman sekalian harus mengajukan kekurangannya dulu, sehingga nanti ketika SKPP telah terbit, itu hak-hak pegawai itu sudah istilahnya sudah tuntas lah, Pak, dibayarkan di KPPN mitra pembayar yang ini gitu, dan siap dialih transisikan ke tempat selanjutnya yang kita tadi bahas, Pak. Menarik sekali penjelasan Mbak Erika ini. Tapi tadi perlu dijelaskan juga apa yang perlu teman-teman hati-hati biar SKPP ini tidak kembali diusulkan lagi. Apa kira-kira yang menyebabkan semua itu SKPP itu bisa dikembalikan oleh KPPN itu, Mbak? Ya, baik, Pak. Tadi sebenarnya sudah sempat kita singgung sedikit ya, Pak, di awal-awal, tapi mungkin ini buat reminder teman-teman sekalian lagi terkait hal-hal apa aja yang harus di garis bawahi ya, Pak, sebelum mengajukan SKPP. Yang pertama mungkin mengecek detailnya ya, Pak, mengecek identitas, mengecek data-data yang ada dalam
SKPP, lembar SKPP apakah sudah benar. Kadang tuh ada yang typo juga Pak, kesalahan penulisan, kesalahan pengetikan, seperti itu. Lalu juga yang kedua itu Pak, terkait dengan hak gaji pegawai. Biasanya kalau di SKPP pindah itu ya Pak, itu ada terakhir di kolom bawah itu nanti ada pembayaran terakhir terkait tukin, uang makan, lalu juga THR dan gaji 13. Nah, itu apakah sudah sesuai? Kalau belum sesuai diajukan dulu, Pak. Nah, kalau belum sesuai biasanya kita kembalikan, Pak. Misal nih, Pak, ada SKPP pindah. Uang makan terakhir yang dibayarkan misal masih Mei 2026, tapi di SKPP yang diajukan itu Juni. Nah, itu kan tidak sesuai ya, Pak. Atau malah sebaliknya, Pak. Misal uang makannya sudah diajukan Juni gitu ya, Pak. Tapi tertulisnya Mei. Nah, takutnya ini kan nanti double bayar ya, Pak, ya di Satker selanjutnya. Terus juga biasanya yang sering saya temui waktu memvalidasi SKPP dari Satker itu kesalahan pengetikan terkait identitas tanggungan keluarganya, Pak. Yang ada di halaman 2 itu biasanya masih terdapat tipe kesalahan penulisan tanggal lahir gitu. Sebenarnya itu hal yang kecil mungkin ya Pak, tapi Minor itu ya seperti itu. minor sepertinya Pak. Tapi ini kan sudah ada dasar SK-nya ya Pak. Kita jadi harus mengacu pada SK yang disampaikan Satker juga seperti itu. Gitu, teman-teman. Seperti itu Pak, persyaratannya seperti itu. Jadi setelah proses di KPPN berjalan, verifikasi sudah dijalankan kan statusnya selesai nih, Mbak. Benar Pak. Di aplikasi sudah selesai. Terus apa kira-kira yang Sobat Invest lakukan kalau statusnya itu Sudah selesai gitu. seperti itu? Baik Pak, jadi kalau SKPP-nya sudah selesai Pak, itu artinya sudah disetujui dan disahkan oleh KPPN. Sehingga secara ketentuan sudah sah ya Pak. Nah, apa yang dilakukan Satker? Nah, tadi kan ada SKPP pindah sama SKPP berhenti atau pensiun. Untuk SKPP pindah, itu nanti PPABP Satker baru itu akan masuk ke menu pegawai di Gaji Web Pak, di aplikasi Gaji Web. Nah, ini kan sudah interkoneksi ya Pak, sudah interkoneksi. Jadi ketika SKPP sudah selesai itu bakal SKPP-nya langsung ke Satker barunya Pak, kalau SKPP pindah ya. Sehingga PPABP yang ada di Satker baru itu tinggal masuk ke menu pegawai lalu terima pegawai pindah. Gitu aja Pak, simpel. Jadi setelah SKPP selesai itu Satker tidak perlu lagi untuk datang ke KPPN untuk mengambil SKPP itu tidak perlu Pak. Jadi sudah terkoneksi atau terakomodasi by sistem atau aplikasi. Ya. Jadi pengambilan dokumen fisik sudah tidak diperlukan lagi. Iya. Nah, untuk SKPP pensiun sendiri Pak, untuk SKPP pensiun kan nanti bakal ke Asabri atau Taspen ya. Nah, itu sebenarnya di kami, di sistem kami juga sudah interkoneksi Pak, sehingga nanti Taspen dapat mengambil datanya dari data yang telah kita sahkan SKPP-nya. Tapi kadang biasanya Satker masih ingin mengirimkan fisik atau ahli warisnya atau yang bersangkutan sendiri, itu biasanya dapat meminta cetakan SKPP itu di Satker, di kepegawaian. Nanti minta aja SKPP untuk dicetak, nanti akan digunakan persyaratannya atau diambil SKPP-nya itu untuk diajukan ke Taspen atau Asabri gitu Pak. Jadi begitu ya Sobat Interest semuanya terkait dengan pengajuan SKPP atau prosesnya, mekanismenya seperti apa, syarat-syaratnya seperti apa. Menarik sekali penjelasan dari Mbak Erika. Mungkin ada hal-hal yang Mbak Erika ingin sampaikan ke Sobat Interest semuanya terkait dengan SKPP atau yang lainnya mungkin? Oh ya, mungkin bagi teman-teman sekalian yang masih bingung terkait pengajuan SKPP ya Pak Cahyo, teman-teman bisa banget komen di kolom komen ini untuk request topik yang akan kita bahas selanjutnya. Jadi nanti kita mencoba untuk akomodir ya Pak, teman-teman ini masih bingung di mana saja. Jadi semoga Popeye kita ini sangat bermanfaat dan sangat informatif buat teman-teman semua gitu. Jangan lupa like dan komen semua teman-teman. Like, comment, and share. Kiranya sekian pembahasan kita di podcast kali ini ya Mbak ya. Semoga bisa memberikan manfaat buat Sobat Interest semuanya. Sampai ketemu di Popeye selanjutnya.